Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tria Septi Maidina. Saat ini saya bertugas sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan mind map yang bertemakan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai tugas individu pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Angkatan 21 dari kelompok 4 dengan tutor kami yaitu Bapak Insinyur Taufik Rahman MSI. Untuk tema kita hari ini, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, saya gambarkan di sini dalam sebuah materai di mana adalah merupakan bahan dasar, bahan baku sebagai sumber energi di mana berarti itu penting dan harus kita pahami dengan baik. Ada 3 kategori di sini. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan yang terakhir adalah sistem administrasi NKRI. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita dalam kehidupan yang harus dilandasi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus memiliki wawasan mulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia pada zaman dahulu sampai melahirkan 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Kemudian kita memiliki bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua adalah nilai-nilai bela negara yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan kita untuk melakukan bela negara dimulai dari sejarah kemerdekaan kita pada masa penjajahan sampai Indonesia merdeka. Kita juga sudah mengalami berbagai macam ancaman dari dulu hingga sekarang sehingga harus muncul kewaspadaan diri dan harus muncul nilai bela negara untuk dimanfaatkan dalam menghadapi ancaman-ancaman yang akan terus berdatangan. Nilai-nilai dasar dari bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal untuk bela negara. Yang terakhir adalah sistem administrasi NKRI, di mana negara kita dari dulu sudah mengalami perubahan sistem administrasi negara Indonesia. Sampai sekarang kita punya struktur kelembagaan negara yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, auditif, dan yudikatif. Kesemuanya ini harus kita pahami dengan benar sebagai ASN, harus kita emban dan kita bawa kemanapun kita pergi. Mengapa? Karena kita sebagai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bagaimana kita bisa menjalankan fungsi ASN dengan baik jika kita tidak memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini? Sedangkan hal ini harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita di lingkungan kerja, di lingkungan pemerintah, di lingkungan masyarakat, ataupun bahkan di rumah, di lingkungan keluarga kita sendiri. Kemanapun kita pergi dengan transportasi kita harus memiliki pemahaman dan harus menerapkannya supaya nanti pada akhirnya kita bisa membantu mewujudkan tercapainya tujuan nasional dari negara kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.